Kemudian tabligh, menyampaikan, selalu disampaikan apa yang datang kepada para rasul. Wahyu yang turun itu disampaikan, tabligh. Rata semuanya disampaikan. Ketika turun wahyu langsung kumpul sahabat, diberikan informasi, dapat wahyu ini. Nah, itu. Jadi tabligh, menyampaikan. Itu juga harus sama kita kerjakan sebagai umatnya, menyampaikan apa yang kita dapat. Balighu anni walau ayat, kita sampaikan apa yang kita dapat daripada pengajian. Kita ngaji dapatnya hukum, kan? Hukum bagaimana kalau sholat itu sekian. Nah, sampaikan semuanya, apa yang kita dapat dalam pengajian, apa yang kita dapat dalam majlis ilmu, itu kita sampaikan kepada orang lain yang tidak liuballigh syahidu minkumul ghaib. Orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir dalam pengajian. Jemaah salat subuh wajib jami'an yang dirahmati Allah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini Allah selalu menunjukkan kenikmatan kepada kita. Salawat dan salam kita berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat dan juga ulama. Jemaah yang hadir sebagaimana biasa pada pagi hari ini, juga Anda sudah hadir dan sebelum hari kita, dan untuk itu kita mudah-mudahan apa yang menjadi minat dan niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wasi'an karami. Ya Rabbi Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Muhammadun Sayyidul Qawlani wal Taqalin wal Barin wa Ibnin Mu'fi wa Mu'ajami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana Nabiuna amiruna Amar bil qawmina minhu wa la ta'ami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع والذي ترجى شفاعته لكل أمر من الأوائل مقدام يا رب المصطفى سيدنا واغفر لنا يا واسع يا أكرم الخلق من نموت فيه سواك عند بلوغ الحديث العالمي يا ربي المصطفى أكرم قاصدنا واغفر لنا يا واسع اللهم صل وسلم وبارك عليه Selanjutnya mari kita simak kajian pada pagi hari ini dengan judul sifat sebagai Rasul. Itu kepada kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wa inna ahsanal kalam kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tamimil khair wa bi thiqati la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa alihi kiram wa jami'i masyayikhina ibadihi wa ahlihi wa jami'i ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin khususan musannif hadzal kitab Syaikhul Al-Albani wa Syekh Nawawi Al-Bantani usulihi wa furu'ihi wa al-silsilatin جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahullah nafa'ana bi'ulumihi amin. Wa yajibu fi haqqihim wal jaizu fi haqqihim alaihi wassalatu wassalamu al-a'radul bashariyatu allati la tuaddi ila naqsin bi maratibihimul aliyah kal maradi wa nahwihi. Wadalilu ala dalika musyahadatuha bihim alaihi wassalatu wassalam. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kemarin telah sama-sama kita pelajari beberapa sifat yang wajib pada hak Allah, yang mustahil dan yang jaiz. Lalu dilanjutkan dengan perkara yang berkaitan dengan nabawiyah, dengan kenabian, yaitu sifat yang wajib dan yang mustahil pada nabi dan rasul. Yang wajib mustahil pada Allah subhanahu wa ta'ala 21, wujud qidam baqa khalafatul hawadisi dan seterusnya. Mustahilnya adam hudus fana dan seterusnya. Mustahil wajib 20 40 jadi. Kemudian yang jaiznya ada satu, berarti jumlahnya 41. Mustahil
wajib mustahil 20 20 40, yang jadinya 1 41. Itu berkaitan dengan Allah ilahiyah. Walaupun sekali lagi saya bilang sifat Allah itu tak terhingga, banyak sekali sifat-sifat yang baik. Namun untuk lebih gampang memahami, ada 20 sifat pada Allah Subhanahu wa taala, walaupun yang lainnya banyak sekali. Dalam Asmaul Husna itu semuanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang berkaitan dengan nabawiyah, kenabian, rasul, nabi dan rasul. Bahwa nabi dan rasul itu memiliki 4 sifat: siddiq, amanah, tabligh, dan patronah. Itu wajib kita yakini sebagai umat Islam yang beriman kepada para rasul, para nabi. Kita wajib meyakini bahwa para rasul itu memiliki 4 sifat tersebut. Tidak ada dalam diri rasul itu kecuali 4 sifat tersebut yang melekat pada jiwa raga para rasul. Siddiq, benar, jujur, benar dalam ucapan, benar dalam tindakan. Tidak ada tindakan dan ucapan para rasul itu yang mengandung kedustaan, gak ada yang dusta. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang diucapkan oleh rasul, oleh nabi, apa yang dikerjakan oleh rasul, oleh para nabi, itu semuanya berdasarkan wahyu. Gak ada yang melenceng dari wahyu, benar, jujur. Itu karena itu modal utama. Modal utama menjadi pemimpin itu adalah jujur. Makanya tidak akan seseorang itu berhasil dalam kepemimpinannya kalau tidak ada modal utama, jujur. Kenapa? Karena itu yang diajarkan oleh panutan kita, Nabi Muhammad, yang diajarkan oleh para rasul. Dengan kejujurannya, dengan siddiqnya, dengan kebenaran yang ia pegang, yang menjadi prinsip dasar dalam memimpin, sehingga berhasil menyebarkan Islam, berhasil dalam dakwah Islamiyah, berhasil dalam memimpin negara dan memimpin agama. Nabi Muhammad modal utamanya apa? Siddiq. Modal utamanya adalah jujur. Kalau nggak ada kejujuran nggak bisa. Makanya syarat utama pemimpin itu adalah jujur. Nah ini yang sekarang langka pemimpin kita yang punya sifat jujur, gitu ya. Jujur, idib, berdusta, amanah, memegang amanah, benar-benar dapat dipercaya. Standar yang kedua nih, seorang pemimpin harus amanah, ngikutin Nabi Muhammad, amanah, terpercaya. Gak pernah Nabi Muhammad itu berkhianat. Diberikan wahyu sekian, yang disampaikan cuma sekian. Mungkin gak ada Nabi Muhammad itu dikasih wahyu misalkan 5 ayat, disampaikan cuma 4 ayat. Gak ada. Yang 1 ayat itu dipakai buat pribadi. Gak ada Nabi Muhammad seperti itu. Berbeda dengan pemimpin yang kita ini biasa itu ya, dikasih uangnya sekian sampai ke rakyatnya sekian, nggak tahu itu ya. Nah itu kurang amanah. Kemudian tabligh, menyampaikan, selalu disampaikan apa yang datang kepada para rasul. Wahyu yang turun itu disampaikan, tabligh, rata semuanya disampaikan. Ketika turun wahyu langsung kumpul sahabat, diberikan informasi, dapat wahyu ini. Nah, itu jadi tabligh, menyampaikan. Itu juga harus sama kita kerjakan sebagai umatnya, menyampaikan apa yang kita dapat. Balighu anni walau ayat, kita sampaikan apa yang kita dapat daripada pengajian. Kita ngaji dapatnya hukum, kan?
Bagaimana kalau sholat itu sekian sekian sekian, nah, sampaikan semuanya. Apa yang kita dapat dalam pengajian, apa yang kita dapat dalam majlis ilmu, itu kita sampaikan kepada orang lain yang tidak liyuballigha syahidu minkumul ghaib. Orang yang hadir hendaknya menyampaikan kepada orang yang tidak hadir dalam pengajian. Diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Dan terakhir adalah fatonah, cerdas. Tidak ada nabi itu orang bodoh. Syarat jadi pemimpin itu cerdas, Pak. Syarat jadi pemimpin harus cerdas, harus pinter. Kalau pemimpinnya nggak pinter, nggak cerdas, gimana rakyatnya? Gitu ya. Itu contoh Nabi itu. Nabi itu orang yang cerdas dalam agamanya, cerdas dalam kepemimpinan negaranya, cerdas dalam segala bidang. Kalau jadi pemimpin itu ngikutin Nabi. Nah, itu yang wajib pada hak Rasul, yang wajib kita imani dan yang pasti ada pada para Rasul. Siddiq, benar, jujur, amanah, terpercaya, tabligh, menyampaikan, fatonah, cerdas. Lawannya tidak mungkin ada pada Rasul itu kidzib, berdusta, khianat, berkhianat, tidak dipercaya, tidak bisa dipercaya ini. Ya, kasih tanggung jawab ini nggak dikerjain. Kalau kasih tanggung jawab, kalau kasih tanggung jawab berarti dipercaya. Ketika orang diberikan tanggung jawab berarti orang itu dipercaya, harus memegang benar-benar tanggung jawab itu. Kemudian kitman, mungkin Rasul itu kitman, menyembunyikan. Baladah, nggak mungkin Rasul itu baladah, bodoh, ada. Para Rasul itu bodoh. Nah, yang terakhir daripada permasalahan yang ada pada Nabawiyah, yang ada pada para nabi dan para rasul adalah sifat jaiz pada mereka. Wal jaizu fi haqqihim, adapun yang jaiz pada hak Rasul alaihi wassalatu wassalam, yang jaiz pada hak Rasul adalah al-a'radul basyariyah, sifat-sifat bangsa kemanusiaan, sifat-sifat manusia biasa, ada pada kita, ada pada setiap manusia sifat ini. Allati la tuaddi, yang tidak sampai ila naqsin, kepada mengurangi, fi maratibihim, di dalam pangkat derajat mereka, al-aliyati, yang tinggi. Sifat-sifat manusia yang tidak mengurangi derajat mereka yang tinggi. Derajat Rasul itu mulia, derajat para nabi itu mulia, tinggi. Mereka mempunyai sifat kemanusiaan tapi tidak mengurangi pangkat dan derajat mereka, tidak mengurangi pangkat dan derajat para rasul. Mana kata pengarang kitab ini, kata Syekh Ibrahim Al-Bajuri, kal marodi, seperti sakit. Ya. Nabi juga pernah sakit biasa, Nabi pernah demam, Nabi pernah sakit kepala, Nabi pernah terluka kepalanya, itu dilempari oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy. Nabi dilempari pakai batu, kena palanya, luka palanya, berdarah, biasa. Nggak kayak kita, kalau kita mah karena kan melebihi Nabi gitu ya, manusia melebihi Nabi, yang hebatnya lempar batunya yang mental. Enggak, itu enggak ada tuh. Nabi itu gitu, dilemparin batu kena palanya ya berdarah biasa. Itu sifat manusia tuh. Kalmarod, sakit biasa, tapi ghairil munfirri, yang tidak
Penyakitnya itu yang tidak mengurangi derajat, yang tidak bikin menjijikan, yang gak sampai parah banget gitu. Manusia itu kan kalau udah sakit parah ya apa ya, dia udah tidur di situ, dia buang air di situ, ya udah ngapa-ngapain di situ kan kalau tidur itu, kalau udah udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh tiduran itu manusia tuh ya. Tapi Nabi nggak ada yang sakitnya kayak gitu, yang sampai menghinakan derajat Nabi, nggak sampai, nggak kayak gitu. Sakit biasa aja, biasa gitu ya, nggak sampai parah, nggak sampai. Kalau kita korengan biasanya tuh Pak dikerubutin sama rongo, tahu rongo tuh ya, suka ngerubut di koreng tuh ya. Nabi koreng Nabi luka, tapi nggak sampai dirubutin rongo gitu ya. Kalau kita kan sampai parah, kenapa ya, waktu diobatin kali ya. Jadi bau tuh rongo kumpul itu semua, sampai dilalerin gitu ya, sakit tuh ya, saking lamanya nggak sikat gigi ya kan, mulutnya bau dilalerin, sakit mulutnya. Nabi nggak seperti itu, sakitnya Nabi nggak sampai merendahkan derajat Nabi dilalerin atau dirubut rongo, enggak seperti itu. Apalagi ada belatungnya dan lain sebagainya, nggak ada. Itu mah cerita-cerita itu doang. Nabi sakit sampai dibelatungin, nggak ada Pak. Hina amat seorang Nabi kayak gitu. Kalau manusia mah wajar, seorang Nabi kayak gitu hina amat, seorang pimpinan umat kayak gitu, dijaga oleh Allah itu ya. Jadi biasa sakit wanahwihi dan semodelnya sakit, apa kalju, lapar. Nabi biasa lapar Pak, lapar biasa, merasakan lapar biasa. Tapi lapar nggak sampai kayak kita. Kalau kita udah lapar, kayaknya udah kayak nggak makan 7 bulan. Ya, lapar udah kayak orang inilah, kayak kagak pernah makan. Lapar sampai parah gitu laparnya. Wal atshi, haus biasa. Nabi juga haus Pak. Manusia Nabi merasakan haus juga itu. Jadi kalau ada orang sekarang itu orang hebat kagak pernah minum, bohong itu Pak. Orang Nabi aja haus. Nabi kagak minum haus. Ini ada manusia mengatakan dia ini hebat, dia nggak butuh minum, nggak butuh makan, bohong. Kita ikutin siapa? Ikutin Nabi kan? Itu ya. Kalau misalnya seperti Allah alam, nggak tahu siapa yang bantunya. Seorang Nabi seperti itu. Seorang Nabi itu Pak, yang punya mujizat besar, yang nolongnya udah langsung Allah itu Pak, seorang Nabi itu dalam berdakwah. Nggak seperti itu. Nggak ada. Udah kagak pernah makan dia mah wali. Gak pernah makan wali. Orang Nabi aja makan. Itu tuh, Nabi itu merasakan lapar, merasakan haus. Dia nggak pernah makan, dia ngopi doang. Mana ceritanya? Makan di depan orang doang, dia ngopi, nggak kelihatan makan. Terus orang-orang udah pergi, dia ke belakang ke dapur dia makan. Jadi nggak ada Pak ya, ada itu. Nabi Muhammad lapar, Nabi Muhammad haus, tapi nggak kayak kita. Laparnya Nabi Muhammad nggak kayak kita. Kita kalau lapar berkelaparan, ya Allah ini pengen makan, ya kan kemana-mana gitu. Enggak. Ya udah nih mau lapar, kalau lapar makan sekedar aja. Jangan sampai kekenyangan. Kita kalau lapar makan, wah udah apa tahu tuh. Kan kalau lagi puasa buka, puasa kan lapar tuh siang, buka coba itu apa tahu kan makanan itu kita laparnya kayak gitu. Tapi Nabi nggak kayak gitu. Nabi ketika makan lapar, wah apa nggak kayak gitu. Nggak sampai kekenyangan makan itu.
Nabi sama-sama lapar, Nabi sama kayak kita haus, tapi lapar hausnya Nabi nggak kayak kita. Kalau kita saking kelaparan, itu kalau lagi buka apaan aja itu dibeli, dimakan makaga itu. Ya, makannya sayang nggak dimakan semuanya. Dimakan dikit-dikit doang. Kan bazir itu, Pak. Bazir nggak boleh. Kalau makan itu sampai habis semua butiran nasinya, sampai bekas bumbunya juga kalau bisa dijilatin. Ada berarti kita beri solihin tuh Pak. Nabi Muhammad SAW. Itu kalau makan itu sampai habis, sampai kalau makan itu kan ada bekas bumbu-bumbunya tuh ya. Itu juga sama habisin makan. Siapa tahu berkahnya ada di situ. Itu jilatin tuh sampai habis tuh. Alatas wan naum wal akli wasyurbi, tidur, makan, minum sama. Nabi tidur kayak kita tidur Pak Nabi. Jangan dianggap Nabi nggak tidur, gitu ya. Ini ada orang hebat zaman sekarang, cuma nggak pernah tidur dia mah selama setahun nggak pernah tidur, bohong. Ada orang hebat ini lebih hebat. Siapa yang lebih hebat daripada Nabi? Nggak ada. Kenapa ya? Nabi itu dimasuk, Nabi mendapatkan mukjizat, lagi kita manusia biasa. Mau pernah tidur dia, orang Nabinya tidur, gimana sih? Itu ya. Nah, itu nggak ada itu ya. Nah, tidur biasa Nabi tidur, tapi tidurnya itu cuma matanya yang merem, hatinya mah kagak merem. Mata Nabi merem mata Nabi. Mata Nabi merem, tapi hatinya tidak merem. Wa qalbuhu na'asat ya. Mata Nabi mah dipejamkan, tapi hatinya masih terjaga. Beda kalau kita tidur. Kalau kita buat tidur, mata merem, hati merem, ketahuan. Dan ini juga ukurannya rumah hancur itu ya, ada gempa. Kita nggak tahu, nggak sadar. Itu bedanya tidur kita sama tidur Nabi Pak. Kalau Nabi matanya dong merem, hatinya tetap terjaga, tetap hatinya itu mengingat Allah. Itu bedanya. Sama perbuatannya, cuma kualitasnya beda. Kita mau tidur, bangun bini urak-urak dua kalau bangun ya kan ya, susah bangunnya, disiram kurunya baru bangun. Kalau Nabi mah enggak seperti itu. Nabi itu terjaga hatinya. Makan, minum, masih berjalan. Biasa Nabi Pak berjalan. Nabi jalan Pak, enggak enggak jalannya di atas laut, di atas kali kagak. Nabi biasa jalan di jalanan. Kalau ada kali ya pakai perahu, pakai sampan, berenang biasa. Ini ada orang melebihi Nabi, katanya bisa jalan di laut, jalan di air. Tanya Nabi aja jalan biasa pakai kaki. Nabi jalan biasa, wal masyi warukubi, Nabi biasa mengendarai dari onta biasa Nabi. Enggak terbang. Warukubi itu mengendari onta, enggak terbang ini mau. Ini aja kayak gitu Pak ya. Biasa wal bai'i wasyira'i, jual beli biasa Pak. Nabi melakukan aktivitas jual beli. Berarti apa? Nabi mengajarkan kepada umatnya buat berniaga, dagang, kerja, aktivitas. Jangan ngaji doang, jangan ibadah doang, sholat aja, ngajinya rajin, sholatnya rajin, kerja kagak, anak kelaparan, bini kelaparan. Salah Pak, dosa begitu tuh, nggak boleh. Boleh. Selama kita masih punya orang yang wajib kita nafkahkan, nggak bisa ya seperti itu kita ibadah. Namanya egois. Nabi ngajarin tuh wal bai'i wasyira, jual beli. Nabi biasa jual beli. Itu bermuamalah biasa. Siapa aja muamalah sama jual beli sama orang apa ke orang Yahudi ke. Ya, tapi bermuamalah kepada orang Yahudi itu nggak masalah.
Itu. Yang penting kita tujuannya bukan untuk syiar agamanya, tujuannya bukan untuk membantu, tapi kita semata-mata bermuamalah. Orang Islam, orang bukan Islam itu untuk muamalah saja, gitu ya. Jual beli Nabi melakukan jual beli itu kerja, gitu. Bukan ibadah aja, pas sholat doang kerja kagak. Wal jima Nabi biasa jima Pak. Wah saya mah nggak mau berjima, nggak mau nikah, saya mau ibadah aja. Bohong itu. Nabi juga ibadah kita sama ibadah Nabi sama ibadahnya Nabi semana sih? Nggak ada seujung-ujung kukunya acan Pak. Ibadah kita sama ibadah Nabi ini mau lakuan, saya nggak mau nikah, saya mau ibadah aja. Orang Nabi aja yang dijamin masuk surga, Nabi aja yang dimaksum, yang ibadahnya diragukan nikah. Loh ini kita laguan mau nikah Pak. Ribalin nisa, tapi ala wajhil illi, dengan jalan yang halal, bukan jima dengan jalan yang haram. Biasa Nabi itu nikah gitu ya. Tuh, selanjutnya wa bimaratibihimul aliyah kal marad wa nahi wa dalilu ala dalika. Mana dalilnya, petunjuk atas sifat jaiz Nabi tadi, atas sifat kemanusiaan Nabi tadi yang tidak mengurangi derajat yang tinggi adalah musyahadatuha bihim alaihi wassalatu wassalam, menyaksikan sifat-sifat tersebut pada para rasul, jelas di dalam sirah nabawiyahnya, jelas di dalam hadis-hadis nabinya, jelas di dalam kitab-kitab ulama terdahulu menceritakan Nabi itu berdagang, Nabi itu makan, Nabi itu minum, Nabi itu nikah, Nabi itu jalan kagak terbang. Itu udah ada cerita-ceritanya. Coba di kitab mana Pak ceritanya Nabi terbang Pak pakai sayap? Ya. Kitab mana ceritanya, di keterangan mana coba Nabi itu kagak makan berhari-hari? Makan biasa gitu ya. Sampai dilemparin sama orang Quraisy, kafir Quraisy itu kepalanya. Biasa luka Pak, enggak dilemparin pakai batu, wah batunya mental lagi gitu. Lemparin pakai batu kena palanya enggak ngapa-ngapa gitu ya, karena saking saktinya. Kira orang-orang yang gitu, orang sekarang begitu, sakti, tembak nggak mempan, bacok nggak mempan, lempar pakai batu kagak luka. Nabi aja luka, gimana sih? Ya itu lain lagi bahasanya. Wa khatimatun yajibu ala syasi ayyarifa nasabahu sallallahu alaihi wasallam. Penghujung wajib untuk mengetahui nasab dari Rasulullah SAW. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sama-sama dan mudah-mudahan apa yang ini tentang sifat-sifat Rasul, mudah-mudahan apa yang menjadi kawankan Rasul dan apa yang menjadi tuntutan dari Rasul kita laksanakan keseharian kita. Ada sedikit waktu mau ada yang tadi silakan. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur